Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan rekan saya Ana Tealita kembali menemani Anda di program Apa Kabar Indonesia Siang. Ana, kita punya informasi menarik apa hari ini? Ya, dialog utama di Apa Kabar Indonesia Siang masih mengenai perkembangan kasus Vina dan Eki, dan kali ini menguat fakta-fakta baru. Tapi nanti di segmen selanjutnya, karena informasi pertama pemirsa yang akan kami hadirkan untuk Anda, ini adalah seorang remaja di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tewas tenggelam saat berusaha menolong dua rekannya. Ya, ketiganya saat peristiwa terjadi sedang berenang di empang milik orang tua korban. Warga bersusah payah mencari keberadaan korban bernama Nizar, remaja 18 tahun yang hilang tenggelam saat berusaha menyelamatkan dua rekannya yang tenggelam. Namun korban malah ikut tenggelam di empang milik korban di Desa Malimpung. Siap, ini yang korban yang menolong yang dua orang. Karena menurut informasi dari teman-teman yang kemarin, dibilang dia menolong kami, tapi kan mungkin sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, dia yang tenggelam. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah duka. Korban diduga kelelahan saat berusaha menyelamatkan dua rekannya. Dua rekannya akhirnya bisa diselamatkan warga. Kini jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa, tim gabungan TNI Polri kembali menggerebek tambang emas ilegal di wilayah Kabupaten Tebo, Jambi. Ya, belasan alat tambang emas yang berhasil ditemukan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Di wilayah Teluk Kayu Putih. Razia gabungan dilakukan TNI Polri ini kembali mendatangi lokasi penambangan emas tanpa izin atau peti yang marak beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tebo, Jambi. Razia ini diduga sudah bocor lantaran tampak seorang pekerja tambang di lokasi. Para pekerja tambang ilegal itu melarikan diri ke hutan saat aparat datang. Di beberapa lokasi yang didatangi petugas berhasil menemukan belasan unit alat tambang emas ilegal yang baru saja ditinggal para pekerja. Sebanyak 16 rakit yang digunakan pelaku untuk aktivitas penambangan emas ilegal sudah dihancurkan petugas dengan cara dibakar. Memang pada saat kita datang ke TKP, orang yang biasanya kerja di situ sudah kosong. Nah, ini mungkin kami dari tim dari unit Tipiter sedang menyelidiki mulai dari pemilik lahan dan juga pemilik rakit. Mungkin kami di kesempatan berikutnya akan kami kirim undangan untuk melakukan pemeriksaan. Usai melakukan razia, aparat kemudian menyita sejumlah alat tambang emas ilegal sebagai barang bukti. Petugas pun masih memburu sejumlah pelaku maupun pemilik pemodal yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sempat tidak mau mengakui telah melakukan ruda paksa pelaku pembunuhan bocah 9 tahun di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, akhirnya mengakui adanya kekerasan seksual yang dilakukan kepada korban sebanyak 2 kali. Ya, kekerasan seksual ini dilakukan sebelum akhirnya korban dibunuh. Kelakuan keji yang dilakukan Didik Setiawan, lansia di Kampung Ciketing Selatan, Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi mulai terungkap. Pelaku bukan saja tega membunuh korban, namun juga melakukan pencabulan sebanyak 2 kali sebelum korban tewas dibunuh. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota mengatakan tersangka sebelumnya tidak mengakui adanya tindak kekerasan seksual kepada korban. Namun dari hasil otopsi menggambarkan korban mengalami kekerasan seksual karena terdapat luka baru di bagian kemaluan korban. Awalnya pelaku tidak mengakui telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Terakhir setelah hasil otopsi diketahui alat kelamin korban mengalami kekerasan di sisi kiri. Itu terdapat selaput darah robek.
Warga sekitar mengaku geram dengan tindakan keji pelaku. Warga berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Itu manusia udah kejam itu. Ya paling jahat sebenarnya kata saya. Gak pantas dia di penjara gitu. Maunya gimana? Mati aja. Dihukum mati. Didik Setiawan tega membunuh tetangganya yang masih berumur 9,5 tahun. Korban dibunuh dengan cara dicekik dan juga dibekap dengan bantal. Jasad korban kemudian dimasukkan ke dalam karung dan diletakkan dalam lubang pompa air sedalam 2 meter. Tersangka memuluskan aksinya dengan merayu korban dan beberapa kali memberikan uang kepada korban senilai Rp5.000 hingga Rp15.000. Warga penasaran datang dari jauh. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, Idul Adha yang sebentar lagi tiba ini memberikan berkah tersendiri bagi jasa mandi sapi atau lebih dikenal dengan jasa cuci sapi. Ya, jasa ini bisa dibilang laris manis pemirsa karena pemilik jasa cuci sapi ini dalam sehari bisa mencuci 30 hingga 35 ekor sapi. Inilah tempat jasa cuci sapi atau mandi sapi yang berada di Komplek Pasar Hewan Celok, Boyolali, Jawa Tengah. Menjelang Idul Adha, jasa cuci sejak pagi dibanjiri para pedagang sapi untuk mengantri mencucikan sapinya agar bersih. Para pedagang sengaja mencuci sapinya agar nilai jual lebih tinggi. Menurut pedagang sapi, bila sapi dalam keadaan bersih bisa menambah nilai jual hingga Rp300 hingga Rp500.000. Layaknya manusia, jasa cuci sapi ini digosok menggunakan sikat, setelah itu dibilas dengan air sabun dan yang terakhir hanya dibilas air saja. Untuk biaya cuci sapi dikenakan Rp40.000 per ekor sapi sudah termasuk sabunnya. Dan kalau pedagang mau mencuci sendiri, biayanya hanya Rp20.000. Kalau cuci sendiri Rp20.000, kalau dicucikan Rp40.000. Rp40.000. Itu diapakan aja Mas cucinya Mas? Ya dicuci pakai sabun terus biar bersih gitu. Biasanya kalau hari-hari biasa bisa berapa Mas sehari? Paling hari biasa 25. Ini mau korban ini? Ya ada peningkatan tapi cuma sedikit. Daripada tahun kemarin mending tahun kemarin. Gitu. Semakin mendekati Hari Raya Idul Adha, jasa ini laris manis. Meskipun meningkat, namun kondisi ini lebih sedikit dari Idul Adha tahun lalu yang bisa mencapai 40 hingga 50 ekor sapi perharinya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Sempat 2 kali tidak menghadiri undangan persidangan, Irwan Daniel Musri, suami penyanyi dari Maya Estianty, akhirnya hadir dalam persidangan lanjutan Eko Darwanto terkait perkara dugaan gratifikasi dan pencucian uang di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Irwan Musri yang merupakan Direktur PT Time International Group dihadirkan jaksa KPK untuk diminta kesaksiannya atas aliran uang sebesar Rp100 juta kepada terdakwa Eko Darmanto. Dalam keterangannya di persidangan, Irwan mengaku mengenal Eko Darmanto secara tak sengaja dan singkat di sebuah hotel di Jakarta sebelum pandemi COVID-19. Terkait dengan aliran dana sekitar Rp100 juta kepada terdakwa Eko Darmanto, saksi Irwan menjelaskan jika uang itu merupakan uang pribadi yang dipinjam Randy Okjiasmoko, konsultan impor di perusahaannya melalui cek. Saat itu, Randy meminjam uang tanpa menyebut perihal keperluan yang belakangan diketahui ternyata cairkan oleh asistennya Christine Merliana dan dikirimkan kepada Ayu Andini, bawahan Eko Darmanto. Memang memiliki pengetahuan mengenai Pak Eko meskipun menurut keterangannya hanya pertemuan itu dilakukan secara singkat gitu. Kemudian kita juga melihat adanya aliran-aliran uang yang notabene ke Ayu Andini yang kita mengetahui bahwa ini memiliki keterkaitan dengan Eko Darmanto. Jadi meskipun secara kasat mata ya kita melihat di persidangan seakan-akan ini suatu hal yang biasa saja. Tapi kalau kita mengkaitkan dengan fakta-fakta persidangan yang terdahulu pun juga modusnya ini hampir sama. Jadi dia dalam konteks untuk meminjamkan uang dan uang itu pun tidak ada bukti mengenai bahwa terjadi proses pinjam meminjam. Padahal dari pengakuan Pak Irwan sendiri mengatakan bahwa uang 100 juta itu bukan uang sedikit. Dan dia pun juga melihat bahwa butuh pengembalian dari pihak siapa tadi Pak Randy ya. Nah, itu kan kalau kita melihat dari fakta-fakta itu ya kita melihat patut diduga ya ada aliran uang itu ada kaitannya dengan
upaya untuk melakukan pemberian semacam gratifikasi ya kepada Pak Eko Darmanto. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang anak berusia 8 tahun tewas terjatuh dari jembatan penyeberangan orang yang berada di atas tol Jor Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Ya, dan hingga kini ya tampaknya kondisi jembatan tersebut masih terlihat bolong, artinya belum diperbaiki. Sudah ada Nadila Saleh akan mengabarkan liputannya untuk Anda, pemirsa. Ya, saat ini pemirsa saya sudah berada di jembatan penyeberangan yang menjadi lokasi jatuhnya seorang anak berusia 8 tahun yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2024 kemarin. Lokasinya ini memang berada di kilometer 42 menuju ke kilometer 43 di Tol Jor yang berlokasi di Bekasi Selatan. Pemirsa, saat ini saya akan menggambarkan kepada Anda dan juru kamera saya Dudi Ardiansyah akan memperlihatkan kepada Anda situasi yang ada di Tol Jor yang merupakan ini adalah jalur cepat, dan saya juga akan menggambarkan kepada Anda kondisi dari kawat di JPO ini. Juru kamera saya akan memperlihatkan kepada Anda bahwa di bagian bawah dari kawat JPO ini ternyata ada bolongan-bolongan, pemirsa. Padahal informasinya sebelumnya pasca kejadian pihak dari Jasa Marga ini sudah melakukan perbaikan, namun ternyata perbaikan yang dilakukan ini hanya di bagian tengah dari JPO itu sendiri. Nah, juru kamera saya juga akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana kondisi dari JPO ataupun kawat JPO ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kondisi ataupun situasi yang terjadi pas kejadian pada tanggal 1 Juni kemarin, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber saya di sini yang merupakan warga lokal yang informasinya saat itu sempat berada di dekat kejadian walaupun tidak secara langsung melihat kejadian tersebut. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Oke Bapak, saya ingin wawancara sebentar ya Pak. Boleh. Oke, Bapak boleh diceritakan kepada kami bagaimana sih situasi dari kejadian 1 Juni kemarin Pak? Nah, pada hari Sabtu sore sekitar jam 3 jam 4 sore itu, pada umumnya memang anak-anak sini pada ngumpul. Mayoritas itu anak-anak pada bikin konten telolet-telolet. Makanya ada banyak yang di atas jembatan, ada juga yang di bawah. Mungkin saking ramenya ini, mereka itu sukaria lah cari hiburan begitu. Oke Pak, artinya lingkungan di sini memang menjadi lingkungan tempat kumpul anak-anak gitu ya Pak? Selalu ramai gitu? Ya, selalu ramai. Setiap sore itu selalu ramai, terutama Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu itu sore udah pasti ramai sekali itu. Bapak, artinya pas kejadian itu ramai sekali, namun Bapak tidak secara langsung gitu ya Pak melihat kejadiannya gitu ya? Saya ada di bawah, jadi kalau di atas itu udah penuh anak-anak, di bawah juga penuh. Ya kemungkinan setiap hari begitu saya nggak ada curiga akan terjadi seperti ini. Dan gitu. Berarti waktu kejadian itu Bapak melihat nggak ataukah datang pas kejadiannya, kecelakaannya sudah terjadi atau seperti apa Pak? Saya tidak melihat secara langsung anak itu jatuh ke bawah. Cuman saya begitu dengar ada yang jatuh, saya ikut melihat gitu. Dan warga-warga yang lain karena di atas ini udah penuh orang juga gitu. Oke, Bapak, ini jika kita lihat ya pihak dari Jasa Marga memang sudah memperbaiki ini Bapak. Tapi kondisi sebelumnya itu seperti apa sih Pak kawat-kawat ini? Kalau sebelum diperbaiki, sebelum kejadian tuh banyak yang rusak, banyak yang bolong. Banyak yang bolong, safety-nya kurang bagus. Jasa Marganya ini mungkin kurang sigap atau gimana, kurang nggak tahu deh. Yang jelas ini banyak yang bolong, setelah apa nggak tahu kejadiannya gimana. Nah, begitu kejadian Sabtu, malamnya itu langsung diperbaikin semuanya. Gitu. Oke Pak, ini kan kejadian pertama ya Pak informasinya. Apa sih harapan Bapak yang lingkungannya penuh dengan anak-anak gitu agar kecelakaan ini tidak terjadi lagi Pak? Ya begini. Saya sedikitnya minta ke Jasa Marga safety-nya tolong diperbaikin yang baik lah. Nah, begitu juga pengamanan untuk motor bisa ke atas itu bisa dihindarin bagaimana atau masang portal atau karena ini khusus penyeberangan orang aja kan gitu. Oke,
Baik, Bapak, terima kasih untuk wawancaranya ya, Pak. Semoga kejadian ini tidak pernah terjadi lagi dan anak-anak kita bisa terlindungi dan selalu aman gitu ya, Pak. Baik, pemirsa, itulah perbincangan saya dengan salah satu warga lokal yang sempat menjelaskan bagaimana situasi dari JPO ini dan bagaimana kondisi dari lingkungan JPO ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nadila Saleh, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Ya, kalau kita lihat itu masih ada bolong-bolong belum ditambal dari hari Minggu kejadiannya. Adapun yang ditambal masih menggunakan kawat-kawat yang sama. Betul Bisa sekali. lagi ada orang iseng lagi, motong-motong lagi. Mungkin perlu dikaji ya. Dan kita juga prihatin ya, karena JPO ini dijadikan tempat bermain buat anak-anak. Padahal kan ini JPO di atas tol ini berbahaya sekali ya, Ana ya. Motor lewat, betul. Sepeda lewat, bisa ketabrak ya. Betul sekali. Perlu kajian ulang. Kami hadirkan pemirsa informasi lainnya untuk Anda. Ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor hari ini kembali menggelar sidang pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan juga gratifikasi di Kementan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dan 1 orang ahli. 5 saksi tersebut terdiri dari 2 saksi yang berada di dalam berkas perkara dan 3 saksi tambahan yang di luar berkas perkara. 2 saksi yang berada di dalam berkas perkara adalah Indira Cunda Tita Syahrul, putri kandung SYL, dan GM Media Radio Prambors, Dirgaraya S. Santo. JPU juga memanggil Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni dan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Masyur serta pemilik Suita Travel Herli Lavian. Ketiganya menjadi saksi di luar berkas perkara yang menjerat SYL. Satu baris saja. Yang beragama Islam. Ya, seperti apa informasi terbaru dari sidang lanjutan yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Kita langsung sapa rekan Herninda Febiola. Silakan Herninda. Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Hari ini sidang masih berlangsung namun sedang dilakukan diskors hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Adapun sebelum diskors, sidang memeriksa saksi salah satunya yaitu dari pihak Maktur Travel yang merupakan tempat travel di mana SYL bertransaksi membeli tiket pesawat umroh untuk jajaran Kementan dan juga keluarganya. Adapun saksi bernama Fuad Hasan Masyur yang mana menyebutkan bahwa pemesanan tersebut tidaklah fiktif, namun awalnya pihak travel hanya mengetahui bahwa perjalanan tiket tersebut untuk dilakukan kelas bisnis dan juga sebelumnya lagi pemirsa ada dari Ahmad Syahroni yang merupakan Bendum Nasdem yang mana ini juga diperiksa awal-awal untuk di jaksa umum, namun juga Syahroni banyak sekali membicarakan atau menjawab pertanyaan hakim umum dengan jawaban tidak mengetahui. Dan salah satunya adalah kucuran dana yang diberikan dari Kementan ke Partai Nasdem sejumlah 860 juta ini kabarnya digunakan untuk membiayai bacalek dan juga untuk sumbangan bencana, yang mana dana ini memang sudah dikembalikan oleh Syahroni namun tidak diketahui asal muasalnya sehingga hakim merasa heran mengapa Syahroni mengembalikan dana yang beliau tidak ketahui asalnya. Lalu juga Syahroni mengakui tidak mengetahui apapun soal kegiatan serta pengeluaran dan pemasukan di organisasi sayap Partai Nasdem, yaitu ada Garda Wanita Malahayati yang diketuai oleh Indira Cunda Tita yang merupakan putri SYL juga. Dan dari Gardita ini kabarnya menerima kucuran dana dari Kementan dan digunakan untuk membagikan sembako ke 34 provinsi serta untuk kurban sapi. Syahroni pun menyebutkan tidak mengetahui hal tersebut dan berani bersaksi bahwa dari ketua umumnya pun tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Sehingga hakim merasa heran dan juga memanggil Indira Cunda Tita di tengah-tengah pemeriksaan Syahroni untuk mengklarifikasi hal tersebut. Lalu Indira mengkonfirmasi bahwa
wanita tersebut memiliki ADART serta otonomi tersendiri sehingga apapun kegiatannya ini dilaporkan langsung ke Dewan Pembina bukan ke Bendahara Umum. Hingga saat ini sidang masih diskors. Saya akan menunggu pemeriksaan saksi lainnya seperti ada GM Radio Prambos yaitu Dirga Raya, lalu ada Harley Lavian, Swita Travel dan satu ahli lainnya. Kembali ke studio Putri. Terima kasih laporan langsung Herninda Febiola langsung dari Tipikor Jakarta Pusat. Dan pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu, sejenak kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki terus dilakukan di Treskrimum Polda Jabar. Ya, setelah sebelumnya dihadirkan saksi-saksi dari Peggy Setiawan, kini giliran ayah Vina yang bertolak ke Bandung untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Ayah Vina, Wasnadi Otong, berangkat dari rumahnya di kota Cirebon untuk menghadiri panggilan penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat. Ayah Vina berangkat bersama kakak Vina dan juga tim kuasa hukum. Wasnadi Otong seharusnya menjalani pemeriksaan pada Senin kemarin, namun sang ayah berhalangan hadir karena dalam kondisi kurang sehat. Pihak keluarga kemudian berkomunikasi dengan penyidik dan juga menyepakati pemeriksaan diundur menjadi Rabu atau hari ini. Pemeriksaan keterangan ayah Vina akan dilangsungkan siang ini di ruang Ditkrimum Polda Jawa Barat. Sementara itu, kakak Vina, Marliana, yang mendampingi ayahnya untuk memberikan kesaksian, belum menerima surat panggilan. Meski demikian, Marliana siap memberikan keterangan jika diperlukan. Sebenarnya ini surat panggilan untuk Bapak ya, cuman saya mendampingi Bapak. Itu panggilan sebenarnya harus hari Senin. Cuman hari Senin ada kendala, jadi undur ke hari Rabu. Saya diterimanya sama kapan? Bapak sama Pak Reza. Diterimanya kapan surat itu, Mbak? Saya nerima surat ini sekitar hari Rabu ya, hari Sabtu. Isi suratnya apa? Pemanggilan terkait saksi kepada Bapak saya. Kapan pemanggilannya? Harusnya Senin. Cuman kan ada kendala sayanya gitu kan. Jadi mundur hari Rabu. Iya, sebetulnya sih kita tidak ada persiapan apa-apa ya, karena memang ini kan hanya dimintai keterangan sebagai saksi, ya mungkin hanya mengulang apa yang terjadi, seperti itu sih, nggak ada persiapan khusus. Memang kita, ya persiapannya kita datang pagi-pagi untuk memenuhi panggilan di Polda Jabar yang harusnya Senin kemarin, karena ada sebagian keluarga dari almarhum masih kurang sehat, jadi kita minta untuk diundur, jadi hari ini nanti pada dulu sekitar jam 1, jam 13. Sejak kasus ini kembali mencuat, keluarga Vina telah 2 kali didatangi oleh petugas kepolisian, baik dari Polda Jawa Barat maupun Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Saka Tatal ini terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa siang. Ya, ia datang bersama dengan keluarga dan tim penasihat hukum. Saka Tatal datang ke Ditreskrimum Polda Jabar pada Selasa siang. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut didampingi keluarga dan tim penasehat hukumnya, yaitu Farhad Abbas, Krishna Murti, dan Titin. Saka Tatal datang untuk memenuhi panggilan Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ia datang sebagai saksi dan dalam pengakuannya, Saka Tatal tidak mengenal Peggy Setiawan yang ditangkap oleh aparat kepolisian saat ini. Selain itu, foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan penyidik pada 3 pekan lalu dan Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini berbeda. Jadi Saka ini udah nggak ada urusannya dengan pembunuhan itu karena sudah dihukum 8 tahun. Nah, hari ini Bang Krishna mendampingi sama Bu Titin dan saya sesuai pemanggilan untuk tersangka Peggy. Artinya Polda Jawa Barat masih menganggap bahwa DPO itu adalah Peggy yang sekarang ini. Ya, Peggy yang sekarang ini. Tapi Saka sebelum ditangkap sempat didatangi polisi menunjukkan apakah Peggy yang ini. Nah, Saka kan tidak tahu Peggy itu. Tapi ketika ditangkap dia hanya mengatakan foto yang pernah dilihatkan ke Saka itu berbeda dengan yang ditangkap, gitu ya?
Ya. Jadi dua-duanya yang berbeda, artinya bahwa dulu ditunjukin ini kenal gak ini gitu loh. Ya. Siapa ini Peggy? Nah, dengan yang ditangkap sekarang, ya kan apa yang pernah disodorkan dilihatkan fotonya berbeda. Gitu. Berarti yang dulu sama yang sekarang nggak kenal ya? Yang dulu sama yang sekarang nggak kenal. Nggak kenal. Sebelumnya, Saka Tatal sempat tidak datang memenuhi pemanggilan pemeriksaan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal tidak datang lantaran mengaku tidak punya ongkos. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Lalu apa saja kemudian pertanyaan penyidik kepada Saka Tatal? Sudah bergabung bersama kami secara virtual Farhad Abbas, tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat siang Mas Farhad. Selamat siang, TV One, sukses selalu. Oke, Mas Farhad, begini, apa saja pertanyaan penyidik kepada Saka Tatal? Kan saat ini sebenarnya seharusnya tidak lagi disangkut pautkan begitu, karena sudah bebas dari hukuman kemarin. Ya, pertanyaan penyidik kepada Saka Tatal ada 16. Di antaranya tentang Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini. Gitu. Kemudian mengulangi hampir tentang memori masa lalunya ketika dalam proses hukum dengan penyidik yang sama di Polda Jawa Barat. Kemudian dalam session diskusi kami menanyakan gitu, apakah kalau DPO itu ada foto atau tidak ada foto gitu. Kenapa Polda Jawa Barat tidak menyebarkan foto yang sebenarnya sehingga tidak menjadi teka-teki dalam suasana saat ini gitu. Nah, karena kita tahu Polda Jawa Barat bisa mampu bekerja secara profesional, tapi kalau kondisi saat ini seperti ini ya berarti akan menjadi teka-teki saja gitu, sehingga berita-berita simpang siur di luar gitu. Sehingga Saka Tatal mengatakan bahwa dia pernah mencabut BAP. Kemudian polisi mengatakan Saka Tatal tidak pernah mencabut. Nah, begitu kami pelajari ternyata anak usia di bawah 18 tahun itu tidak dibolehkan mencabut berita acaranya karena dilampingi oleh Bapas dan hakim anak. Tapi menurut pengakuan Saka Tatal bahwa dalam persidangan Bapas maupun hakim tidak berpihak dan cenderung tidak memperlakukan dia sebagai anak, sehingga yang dari awalnya polisi hanya mengenai pasal 380 pembunuhan dan tidak mengenai pasal 340, justru jaksa dan hakim menjatuhkan, menuntut dan memvonis hukuman sebagai pembunuh berencana. Oleh karena itu, kita juga menyatakan bahwa akan melakukan upaya PK agar dapat memulihkan nama baik daripada Saka Tatal dalam waktu dekat ini. Oke, Mas Farhad, tadi sempat diinformasikan, jadi sebetulnya polisi itu sudah memiliki 3 foto DPO ya, di tahun 2016 sebenarnya. Kesaksian Saka Tatal seperti apa? Dalam berita acara BAP termasuk ayah korban, itu ada 4 DPO. DPO pertama namanya Andika, nomor 2 namanya Andi, nama 3 Dani, dan keempat Peggy Perong. Ya, dan dalam putusan pengadilan nomor 4 untuk 5 terdakwa itu namanya hanya 3, yaitu Andi, Peggy Perong, dan Dani. Dan pada halaman 126, 127 jelas menyebutkan bahwa mereka memiliki terkaitan peran yang mematikan, bahkan ada yang menusuk sehingga mati, memukul kepala. Jumlahnya diungkapkan juga, dan di situ mereka adalah bagian daripada pelaku pembunuh anak Eki maupun Vina ya sebagai DPO. Jadi pertanyaan kami, kenapa polisi tiba-tiba mengumumkan bahwa DPO tinggal 1, bukan 11 tersangka, tapi ada 9 ya. Iya, Mas Farhad, ini kan juga informasi yang beredar, Saka Tatal mengatakan Peggy Setiawan yang ditangkap ini bukanlah Peggy Setiawan. Ini maksudnya apa? Apakah sebelumnya memang Saka Tatal ditunjukin foto Peggy Setiawan yang waktu itu DPO atau seperti apa informasinya?
Kalau informasi yang disampaikan oleh Sakal Tatal, Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini berbeda dengan Peggy yang ditunjukkan fotonya gitu. Sedangkan Peggy Setiawan zaman atau selama ini Sakal Tatal tidak mengenalnya dan tidak tahu tentang Peggy itu. Karena dia akan merasa waktu penyidikan lalu ada kekerasan. Nah, dan baru dipertemukan pengacara kurang lebih setelah pemeriksaan itu selesai. Jadi dia tidak didampingi pengacara. Dan Sakal Tatal ini perannya dianggap bukan sebagai pembunuh langsung, tapi hanya sebagai anak yang pernah memukul mungkin 1 kali, kemudian pulang ke rumah dan dia tidak dikenai ancaman pembunuhan berencana gitu. Mas Farhad, kami ingin konfirmasi kalau gitu, Peggy yang sebelumnya ditujukan oleh polisi fotonya begitu dan Peggy yang saat ini sudah ditahan pihak kepolisian, apakah kemudian Sakal Tatal mengenal salah satu Peggy? 3 minggu yang lalu ada polisi datang mungkin dengan RT, mereka menunjukkan kenal nggak ini, polisi menunjukkan 3 buah foto, tidak mengatakan itu Peggy, tapi Peggy yang ditangkap berbeda dengan foto yang ditunjukkan. Jadi bukan Sakal membantah tidak atau kenal. Memang dari awal dia tidak mengenal Peggy dan dia nggak tahu Peggy yang mana. Nah, ketika ditampilkan 3 foto kan waktu mencari DPO, hanya saat ini kan kita tanya kembali ke polisi, polisi nggak mau melihatkan lagi foto DPO itu. Makanya saya bilang buat apa? Buat DPO kalau nggak ada fotonya, ntar salah tangkap gitu. Misalnya Farhan atau Farhad, kalau nggak ada foto wajah saya orang bisa salah nangkap. Mungkin nangkap Farhan tapi yang ditangkap saya, kan kira-kira seperti itu. Harapan kami kepada pihak kepolisian Mas agar Farhad Abbas, tolong dipermudah untuk para terdakwa 5 orang itu bertemu dengan pengacaranya, jangan disembunyikan atau dipersulit. Bahkan sekarang kabarnya katanya harus izin dari Polda sehingga membatasi komunikasi antara pengacara dengan para klien-klien tersebut yang masih ada di dalam penjara. Dirasa ada pembatasan komunikasi begitu ya. Baik, terima kasih Mas Farhad Abbas sudah bergabung membagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Mas Farhad. Ya, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Liga Akbar. Saksi kunci sekaligus rekan Vina dan Eki memenuhi panggilan penyidik di Treskrim Polda Jabar. Kurang lebih 6 jam, Liga Akbar diperiksa oleh penyidik dengan dicecar 15 pertanyaan. Dalam pemeriksaan itu, Liga Akbar mencabut sebagian keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara. Bahkan untuk memperkuat kesaksian itu, Liga akan menyiapkan 4 saksi guna memperkuat keterangan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. 3 orang saksi merupakan warga Cirebon, sementara 1 orang lainnya merupakan warga Indramayu. Tak hanya itu, kuasa hukum Liga juga akan mengajukan perlindungan kepada LPSK dan Komnas HAM. Saya untuk Liga hari ini tadi mengulas BAP yang terdahulu, BAP yang waktu 2016 yang sudah dikonfirmasi oleh Liga dan sudah terklarifikasi oleh Liga. Ada beberapa poin yang oleh Liga sendiri dicabut, namun memang akan dilakukan pendalaman lagi oleh teman-teman kepolisian karena Liga sendiri harus membuktikan ada saksi lain yang harus dihadirkan pada saat nanti diperiksa berikutnya. Bang, isinya apa Bang yang dicabut? Berkaitan dengan peristiwa kejadian di SP11 itu sih. Ada yang perlu Liga merupakan teman dekat Eki, bahkan Liga juga dekat dengan keluarga Eki layaknya keluarga. Pas itu kayak kan dulu, kayak saudara, bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat? Asmara dan geng motor, saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.
Ya, untuk mengetahui seperti apa jalannya pemeriksaan dari saksi kunci Liga Akbar atau Gaga Out, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum Liga Akbar, yakni Mas Yudi Alamsyah. Mas Yudi, selamat siang. Mas, boleh diceritakan kepada kami seperti apa jalannya pemeriksaan dan benarkah ini disebut saksi kunci? Apakah memang Gaga ini mengetahui persis kejadian itu? Ya, selamat siang Mbak. Alhamdulillah kemarin itu kami dapat mendampingi Liga Akbar dalam panggilan di Polda Jabar. Nah, ini posisi Liga Akbar ini emang saksi ini dulu juga pernah diperiksa di kepolisian dan menjadi saksi di pengadilan. Nah, Liga Akbar kembali muncul terkait perkara ini, dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Kami juga mendampinginya, ya, di mana Liga Akbar ini meminta perlindungan hukum dan bantuan hukum ke kami, ke tim Peggy Setiawan juga, di mana ada hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Liga Akbar dalam pemeriksaan tersebut. Nah, dalam pemeriksaan tersebut telah terungkap juga ada beberapa poin yang dicabut oleh Liga Akbar atas kesaksiannya pada saat diperiksa dan dijadikan saksi di pengadilan. Nah, yang utama itu yang kami mau mendampingi Liga Akbar, yaitu satu, yang pertama itu Liga Akbar ini tidak mengenal dan tidak pernah melihat Peggy Setiawan. Nah, yang kedua, ini Liga Akbar ini dalam memberikan kesaksiannya ada poin yang sangat menentukan, di mana kronologis itu tersangkut dengan saksi-saksi yang lainnya, sedangkan kronologis tersebut oleh Liga Akbar dicabut. Nah, ini yang akan menjadi bumerang untuk saksi lain, bahwa keterangan itu bukan murni kejadian, tapi ada yang mengarahkan atau dikondisikan oleh pihak lain. Oke. Mas Yudia, mungkin bisa dirincikan poin-poin apa saja yang kemudian kemarin sempat dicabut oleh Liga Akbar pada saat pemeriksaan kembali dari BAP-nya ya? Ya, poin yang terpentingnya sih oleh Liga Akbar itu bahwa Liga Akbar bertemu terakhir dengan Eki dan Vina itu sekitar pukul 7 malam. Nah, di mana mereka itu berencana mau ke Kuningan untuk adanya pertemuan klub. Nah, itu rangkaian peristiwanya itu putus di situ, bukan ditambahkan menjadi bahwa Eki, Vina dan Liga Akbar ini berjalan menuju arah ke jembatan Layang Talun. Tuh. Makanya di situ kan ada suatu kronologis bahwa pada saat perjalanan tersebut antara Liga Akbar, Eki dan Vina ini dikejar, dilempari dan diteriaki, sehingga terjadi ya dugaan itu. Tuh. Pada kenyataannya dari pengakuan Liga Akbar, peristiwa tersebut itu tidak ada. Ya. Mas Yudia, sempat lihatkah kemudian pelaku yang pada saat itu diduga menghabisi nyawa Vina dan juga Eki untuk Liga Akbar sendiri? Walaupun tadi Anda katakan bahwa terputus di situ saja, tidak jadi pergi ke Kuningan. Iya, makanya peristiwa hukum yang dilihat sama Liga Akbar itu tidak sampai adanya pengejaran. Nah, kronologis pengejaran itu, dikejar, dilempar, diteriaki, itu loh adalah suatu penambahan yang diskenorialkan, yang ditambahkan. Jadi terciptalah suatu kronologis yang dipakai oleh saksi lain juga. Tuh.
Yang realnya itu tidak ada, itu pengejaran, pelemparan, diteriaki itu tidak ada. Bahwa Liga Akbar itu cerita kronologis itu putus pada saat Eki sama Vina berpamitan untuk ke Kuningan. Itu pamitannya itu berlokasi di warung depan SMA 5 Perjuangan. Sampai di situ. Makanya tidak ada peristiwa pengejaran, lempar batu, diteriaki, itu sebenarnya tidak ada. Nah, inilah yang dicabut oleh klien kami Liga Akbar. Selain itu juga ya Liga Akbar juga tidak mengenal sosok Peggy Setiawan, gitu. Tidak melihat, tidak mengenali Peggy Setiawan, hanya mengenali Vina dan Eki. Oke. Tidak ada kejadian atau kronologi seperti melempar dan pengejaran, tapi apakah Gaga melihat memang ada yang berkumpul di lokasi itu? Nah, menurut pengakuan dari Liga sih, mereka kan awalnya berkumpul di depan warung SMA 5. Nah, sekitar pukul 7 malam, ini Eki dengan Vina ini berpamitan. Nah, itu peristiwa hukumnya itu kronologisnya putus sampai di situ. Dengan yang diketahui oleh Liga. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Makanya Yudya untuk sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami tunggu juga nanti hasil pemeriksaan seperti apa, kemudian proses pencabutan BAP-nya seperti apa. Terima kasih sekali lagi. Ya pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi terkini langsung dari Polda Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Kurnia Amal yang akan mengabarkan informasinya untuk Anda. Amal, selamat siang, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang pemirsa TV One, betul sekali. Tadi sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, keluarga dari Vina ini mendatangi Mapolda Jawa Barat selain untuk meminta salinan berkas dari BAP dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Rencananya memang tadi sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, ayah dari Vina ini akan menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Tadi juga ditunjukkan untuk surat pemanggilannya ini pertanggal 24 Mei 2024 yang mana hari ini rencananya ayah dari Vina ini akan didalami terkait kasus pembunuhan ayahnya. Adapun tadi juga nampak ayah Vina ini didampingi oleh saudara kandung dari Vina yang merupakan kakak Vina, yakni adalah Marliana, dan juga didampingi oleh kuasa hukum dari Vina. Lalu apa saja kira-kira poin-poin pembahasannya ini kami masih menunggu karena memang proses dari pemeriksaan ayah Vina ini masih berlangsung di Polda Jawa Barat. Jika kita lihat proses dari pemeriksaan sebelumnya pemirsa ini, saksi-saksi sebelumnya ini memakan waktu sekitar 4 jam lamanya. Tadi untuk saksi dari ayah Vina ini tiba di Polda Jawa Barat ini sekitar pada pukul 13, di mana sebelumnya ini juga telah melakukan perjalanan dari Cirebon, dan memang untuk keterangan lebih lanjut apa saja poin-poinnya ini kami masih menunggu hasilnya karena masih ada proses pemeriksaan di dalam. Dan untuk hari ini juga rencananya tadi ada sekitar 63 pengacara dari Peggy Setiawan yang akan mendatangi Mapolda Jawa Barat. Tadi sudah ada sekitar 11 pengacara dan akan tiba sekitar 50 pengacara di Mapolda Jawa Barat ini untuk menyerahkan salinan BAP pada tahun 2016, dan juga pengacara dari Peggy Setiawan ini akan melakukan pengajuan penangguhan penahanan kepada Peggy Setiawan, di mana kemarin juga sempat dikatakan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang meyakini bahwasannya Peggy Setiawan ini tidak berada di Cirebon ketika
kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu. Dan jika kita lihat kemarin juga sejumlah saksi ini telah dihadirkan di Polda Jawa Barat, diantaranya adalah saksi kunci yakni Liga Akbar, kemudian Saka Tatal, dan juga ada Yadi dan Robi yang telah diperiksa kemarin oleh Polda Jawa Barat. Nanti kami masih akan menunggu hasil dari pemeriksaan dari ayah Vina. Nanti kami akan terus mengabarkan kepada Anda. Untuk saudara, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal mengabarkan langsung dari Polda Jawa Barat. Selanjutnya kita menuju ke Ervan yang berada di Cirebon. Ervan, ada informasi terbaru apa dari Cirebon? Setelah pada kemarin hari petugas di Reskrim Polda Jawa Barat memanggil sejumlah saksi dari pihak Eki pada tadi pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga dari Vina, yakni ayah Vina serta kakak Vina bertolak untuk ke Polda Jawa Barat untuk menghadiri panggilan pemeriksaan terkait kasus kematian terhadap Vina dan Eki. Dalam hadir tersebut didampingi oleh sejumlah pengacara, bahkan selain menghadiri untuk pemeriksaan pihak keluarga dari ayah Vina maupun kuasa hukum juga akan mempertanyakan status 3 DPO yang sempat dihilangkan menjadi 1. Selain itu juga dari pihak keluarga dari Vina dan kuasa hukumnya juga akan meminta salinan BAP pada tahun 2016 untuk nantinya akan menjadi pegangan bagi kuasa hukum. Baik, terima kasih laporan langsung Ervan Setiawan dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Kurnia Amal dari Bandung di Polda Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, menanggapi kasus ibu yang tega mencabuli anaknya sendiri di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak pihak kepolisian juga mengungkap praktik bisnis pornografi yang diduga dilakukan oleh mafia pornografi. Terkait kasus ibu yang tega mencabuli anaknya sendiri di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Komisioner KPAI Dian Sasmita mengaku prihatin atas kasus ibu yang tega mencabuli anaknya sendiri di Pondok Aren, Jakarta Selatan. Meski telah ditangani oleh pihak kepolisian, namun Dian mendesak agar polisi juga mengungkap indikasi praktik bisnis pornografi yang diduga dilakukan oleh mafia pornografi di balik kasus ini. Kami melihat kasus ini perlu ditangani secara serius karena ada indikasi bahwa ini berkaitan dengan bisnis atau mafia pornografi. Dan kami sangat mendorong sekali supaya kepolisian tidak hanya berfokus pada kasus ini, tapi juga bisa mengungkap mafia dari kejadian ini siapa saja. Ya, karena ini sampai ada nominal uang segala itu nggak mungkin hanya aktivitas 1 atau 2 orang saja, maksudnya orang dewasa ya, transaksi 1 atau 2 orang, tapi punya potensi besar melibatkan bisnis. Selain itu, KPAI juga meminta pemerintah daerah setempat segera melakukan pendampingan kepada anak tersebut agar kondisi psikis dan mental hingga tumbuh kembangnya tidak terganggu akibat kasus yang dialaminya. Sebelumnya, seorang ibu muda berinisial R di Tangerang Selatan tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Polisi menyebut pelaku nekat melakukan kegiatan keji tersebut lantaran tergiur uang 15 juta rupiah. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan hadirkan tanggapan KPAI secara langsung ini mengenai kasus sang ibu yang mencabuli anak kandungnya sendiri. Sudah bersama kami dengan Ibu Dian Sasmita, Komisioner KPAI. Selamat siang Bu Dian. Kalau kita lihat Bu Dian, kasus ini kan miris sekali ya Bu Dian ya. Nah,
KPAI sudah menemukan fakta-fakta apa saja, Bu? Per hari ini kami mendapatkan beberapa informasi bahwa anak sudah berada di rumah aman bersama ayahnya ya, dan kemudian pihak pemerintah daerah juga sudah melakukan penjangkauan. Nanti kita lihat seperti apa upaya-upayanya, dan mungkin ada situasi-situasi khusus lainnya yang butuh perhatian baru kita bisa melakukan respon tambahan lagi. Tapi kami sangat senang sekali proses hukum sudah cepat dilakukan, dan kita dorong selalu unit cyber dari Polda Metro supaya bisa mengembangkan kasus ini lebih dalam lagi. Oke, baik. Bu Dian, apakah ayahnya ini mengetahui aksi yang dilakukan istrinya, dan apakah ini pertama kali atau sebelumnya juga korban anak ini sudah sering diperlakukan atau dicabuli oleh ibunya sendiri? Nah, terkait detail kasus ini kami memang belum mengumpulkan informasi lagi. Kami sedang ini saja menghormati proses yang sudah dilakukan teman-teman penegak hukum. Jadi kita wait and see dulu saja, sembari memastikan baik anak terpenuhi hak-haknya. Dan satu lagi, saya mendapatkan informasi dari teman-teman media juga bahwa ibu juga memiliki anak bayi. Nah, ini juga perlu dipastikan bahwa bayi tersebut aksesnya terhadap air susu ibu juga perlu jangan sampai terputus. Nah, ini bagaimana mekanismenya nanti teman-teman, kami berharap teman-teman pendamping, psikolog, pekerja sosial ataupun para penyidik juga bisa memberikan keluasan kebijakan supaya anak bayi ini juga tidak terabaikan hak-haknya. Oke, Bu Dian, begini, sang ibu kan ini sudah diterapkan menjadi pelaku begitu. Kemudian dari informasi yang beredar juga pihak kepolisian mengatakan bahwa ada tekanan ekonomi hingga sang ibu akhirnya melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana KPAI menanggapi hal ini ketika ada tekanan-tekanan yang dirasakan sang ibu kemudian melakukan aksi yang tidak bermoral seperti ini? Tanggapan KPAI? Ya. Jadi kasus kekerasan jika dilakukan oleh seorang ibu kepada anak ini biasanya perlu kita lihat tidak sebatas perbuatan saja ya, tapi kita perlu melihat kejadian sebelum-sebelumnya seperti apa, tekanan-tekanan apa yang sudah dialami ibu sebelum dia sampai melakukan tindakan tersebut. Itu perlu dipahami dan perlu digali juga oleh teman-teman pendamping, teman-teman pekerja sosial yang memang tugasnya ya untuk mendampingi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sama kalau seperti di anak, ada anak yang berhadapan dengan hukum, jadi ada petugas-petugas khususnya. Di sini penegakan hukum itu juga perlu mempertimbangkan situasi-situasi dari ibu tersebut. Situasi mungkin pernah ada trauma-trauma atau kejadian buruk yang pernah dialami sehingga akan mempengaruhi perilaku, cara berpikir tiap individu. Kita kalau di dalam kaitan dengan anak, kami selalu menyampaikan bahwa pengasuhan ini sangat penting sekali. Pengasuhan 0 sampai 7, 7 sampai 14 dan seterusnya. Ini tahap-tahap yang sangat krusial. Bagaimana anak itu diasuh penuh kasih sayang, itu akan mempengaruhi pada kecerdasan emosional mereka, akan berpengaruh pada perilaku mereka dan kemampuan individu tersebut ketika merespon tekanan-tekanan yang ada atau stresor yang ada di luar dirinya yang datang. Nah, inilah makanya sebenarnya pengasuhan itu sangat penting sekali. Makanya ibu sampai bisa mengambil tindakan seperti itu perlu dilihat mungkin pengasuhannya dia dulu seperti apa, atau jangan-jangan dia pernah diabaikan, jangan-jangan dia pernah mengalami kekerasan juga. Nah, ini harus menjadi pertimbangan penegak hukum dan teman-teman yang bertugas untuk mendukung juga rehabilitasi, karena kita tahu Undang-Undang TPKS itu salah satu tujuannya adalah mendukung rehabilitasi pelaku. Nah, disinilah perlu juga hak-hak pelaku juga untuk akses rehabilitasi. Jadi perlu supaya nanti pasca kasus ini, proses hukum ini selesai, tersangka mendapatkan atau mempertanggungjawabkan tindakannya, tapi juga bisa mengakses layanan rehabilitasi supaya kelak ketika dia bisa kembali lagi dengan anak-anaknya, dia bisa menjalankan peran sebagai ibu dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak informasinya Ibu Dian Sasmita, dan kita juga ucapkan terima kasih untuk KPAI yang
terus mendampingi korban anak ini ya. Semoga anak ini bisa tumbuh lebih baik ya, sama normalnya seperti anak-anak lainnya. Terima kasih banyak Ibu Dian, selamat siang, sehat selalu. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Inilah keseharian Momot, anak domba jantan hewan peliharaan Irna Triwijayanti, warga Pedukuhan Gelaga, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diajak berkeliling di pusat keramaian, Momot menjadi pusat perhatian lantaran jamak dijumpai. Bagaimana tidak, Momot yang sengaja dipakaikan baju dan celana tampak tenang ketika digendong layaknya seorang bayi. Bahkan ketika diajak berkeliling, Momot pun seakan menikmati semilir angin. Anak domba campuran jenis Texel dan Garut ini pun akhirnya menjadi hewan kesayangan Irna dan keluarganya. Perempuan yang memiliki 2 orang anak ini telah merawat Momot sejak lahir lantaran induknya tak mengeluarkan air susu. Kini Momot telah berumur sekitar 2 bulan dan terus mendapatkan perhatian khusus layaknya binatang kesayangan lainnya. Oh, jalan-jalan ini Mas sama Momot Cemot. Ini kan anakku yang kecil sih. Anakku yang kecil itu suka sama Momot Cemot terus minta, "Yuk, Bun, jalan-jalan," kayak gitu. "Ayo kita ke pantai." Udah, karena aku emang nggak bisa bawa pakai tangan gitu, naik motor pegang satu nggak bisa, ya udah aku gendong. Irna pun berniat merawat Momot hingga besar. Ia pun tak berniat menjual Momot lantaran telanjur sayang kepada anak domba ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Aduh, gemes banget ya ngelihat Momot ya. Kita agak aneh ya melihatnya ya, karena biasanya kan kucing atau anjing jadi hewan peliharaan, ini anak domba jadi peliharaan. Tapi lucu digendong juga, sama ibu itu lucu ya. Lucu juga. Kita langsung aja ya sapa dari pemilik anak domba tersebut, ada Ibu Irna Triwijayanti. Ini ibu asuh lah ya kita bilangnya. Ibu Irna, selamat siang. Aduh, nah itu dia gendong lagi nih sama Bu Irna. Halo Momot. Bu Irna, ini awal mulanya bisa kemudian memelihara domba, ini gimana? Ini yang Momotnya ya? Yang Momotnya ini karena ada domba yang asinya itu tidak keluar. Jadi sama suami dikasih susu sapi murni sama susu kambing murni. Kemudian ini kan nurut ya. Terus sama kita dibuat untuk TikTok. Karena waktu itu di TikTok ada yang minta, "Kak, bisa nggak sih dibikinin video gendong domba terus diselimutin? Aku lagi hamil nih 4 bulan, tolong ya Kak, makasih banget," gitu. Terus akhirnya aku pinjam sama suami, "Aku pinjam dombanya 1 ya yang itu," gitu. Oke. Terus lama-lama ya tak pedang, tak gendong, ini nurut banget, sayang. Kita kalah sama Momot ya. Momot tuh jadi TikToker. Bu Irna kalau misalnya ngelihat saat ini Bu Irna kan udah punya 2 anak gitu, nggak jealous Bu Irna anak-anaknya nih malah ngerawat anak domba? Enggak, ini malah anak-anak yang minta, "Ayo ke tempat Momot, ayo jalan-jalan sama Momot," gitu. Tapi selain Momot? Selain Momot, apanya, kambing dombanya ada Ipeh, mana ya Ipeh tadi? Ada Ipeh, Ipeh itu tapi sekarang lagi hamil, iya. Ipeh semuanya juga dinamain, lucu. Semuanya disayang gitu. Bu Irna, jangan-jangan dimandiin juga ini kambingnya? Kalau ini Mama belum berani mandiin karena masih belum ada 2 bulan. Nanti takutnya hipotermia. Nah gitu. Tapi ada bau-baunya nggak sih Bu? Enggak nih, wangi. Kalau ini dicium sama anakku. Ini kita lap-lap pakai tisu basah.
Oh, dibersihin pakai tisu basah saja. Tapi Iya, kepikiran iya. ngasih nama Momot, Ipeh itu tuh dari mana namanya? Kalau yang Ipeh itu suami, ya itu karena lulus banget sama suami si Ipeh. Kalau ini Ipeh ini anak domba juga kan, Bu? Momot, iya. Ini si Momot ini Texel sama Gibas. Kalau si Ipeh domba Garut sama Texel. Ya. Oke. Ibu Irna di rumah ada berapa domba yang dipelihara, Bu? 280. Wow, banyak sekali. Banyak sekali. 280 ini diperjualbelikan atau dirawat? Ya, ini diperjualbelikan sama breeding. Jadi nanti ini kan Momot dijual nggak? Beranak kan? Kalau Momot ini buat langganan. Iya, udah terlanjur. Jadi udah terlanjur Momotnya nggak dijual? Enggak. Udah terlanjur sayang. Oke, Iya. Berarti ada Momot, ada Ipeh, atau ada anak domba lainnya juga yang mungkin memang khusus buat dirawat, tidak untuk diperjualbelikan? Ada sih, cuma boleh dijual kalau yang lain. Cuma 2 itu yang nggak boleh. Oh, cuma Iya. 2 yang tidak boleh. Punya cerita sendiri Bu Irna. mereka. Iya. Kalau saat ini kan sedang merawat Momot dan Ipeh. Kalau sebelumnya sempat juga merawat anak domba hingga akhirnya besar begitu, Bu? Atau ini saja yang kemudian akhirnya dipertahankan sampai nanti besar atau sampai tidak akan pernah dijual begitu? Iya, kemarin ada sih Doni, tapi Doni agak nakal sih. Jadi ya udah kalau laku jual aja deh ya gitu. Waduh, ini Ya, kalau soalnya nakal sering dijual lihat. gitu ya, Bu, ya konsepnya ya? Hati-hati Iya, deh, soalnya keluar nanti kalau nakal dijual mama. Enggak lah ya, kalau anak sendiri ya. Oke. Tuh, Momotnya ngapain itu, Bu? Momotnya ngapain Ini- itu? Minta di-kiss kayaknya sama ini- ibunya. Iya. Atau udah Minta waktunya aja makan main. kayak anak bayi. Minta dielus-elus. Baik kalau gitu. Bu Irna, terima kasih ya sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita juga mungkin jadi pengen punya peliharaan mungkin. Putri mau? Boleh, lucu soalnya. Momot lucu ya, Bu. Kalau mungkin mau dijual boleh diiklanin kali ya, Bu. Terima kasih Bu Irna, selamat siang. Ya Ana mungkin boleh lah Ana, nanti kita daripada jalan-jalan keluar terus buat ngelihat anak kambing, mending pelihara sendiri di rumah gitu kan. Aduh, kayaknya kalau kambing kebesaran ya. Ya, kalau masih kecil kan nggak harusnya apa-apa. butuhnya yang besar kalau kambing. Kayak punya Bu Irna, lokasinya luas, Iya, betul. punya kandang kambing banyak, sekalian jual beli kambing peternakan. Kita juga masih punya informasi menarik lainnya ya, pastinya di Apa Kabar Indonesia Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, viral video seorang guru ngaji yang memperlihatkan video pakaian dalam milik ibu-ibu wali murid santrinya menggunakan telepon seluler jadul miliknya. Ya, ironisnya perbuatan tidak terpuji ini semata untuk koleksi hiburan karena stres tidak mendapatkan pekerjaan. Seorang guru ngaji nekat memvideokan celana dalam ibu-ibu wali murid santrinya menggunakan telepon seluler jadul miliknya. Aksi tersangka akhirnya diketahui oleh salah satu ibu-ibu dan langsung memfoto aksi pelaku, lantas melaporkannya ke Unit Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Surabaya. Dengan foto bukti perbuatan tersangka tersebut, polisi langsung menggiring oknum guru ngaji ke ruang pelayanan khusus RPK Polrestabes Surabaya. Dilakukan dari tahun 2023 pertengahan hingga kejadian kemarin sudah 20 kali lebih, yang mana aksi terakhirnya sempat diketahui oleh rekan korban, di mana apesnya dia diketahui oleh rekan korban, difoto, kelakuannya dilaporkan ke perangkat rusun sehingga oleh perangkat rusun ditindaklanjuti, kemudian dibuktikan isi infonya benar dan dilaporkan
bersabar diserahkan oknum tersebut kepada kami. Saat diinterogasi, PJS alias CA, 34 tahun, mengakui semua perbuatan asusilanya. Pelaku mengaku memvideokan celana dalam ibu-ibu wali murid santrinya menggunakan telepon seluler jadul miliknya. Ironisnya, perbuatan asusila itu dilakukannya untuk koleksi hiburan karena stres tidak punya pekerjaan. Untuk kepuasan. Emang Bapak nggak punya istri? Nah, terus kenapa kok pakai cari kepuasan, kok pakai ngerekam dalemannya orang? Hah? Untuk kepuasan. Nafsu tuh Pak, ngamen Pak. Sudah Ya. berapa kali Pak? Kayak gitu Pak, nafsu. Dari 3 kali 10 kali. Oh, sering Pak ya? Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban-korban lain di lokasi berbeda, termasuk kemungkinan pelaku mengalami kelainan jiwa sehingga nekat merekam bagian sensitif wanita untuk koleksi. Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Pemirsa, seekor kucing yang terjebak di kolong tol Bogor Ring Road pada Selasa sore ini berhasil dievakuasi oleh petugas Damkar Kota Bogor. Ya, diperkirakan kucing tersebut sudah berada di sana dalam 4 hari terakhir dengan kondisi kelaparan. Sambil dilengkapi alat pengaman dan mobil tangga milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor, petugas langsung melakukan proses evakuasi seekor kucing Selasa siang. Petugas ekstra hati-hati saat melakukan evakuasi karena ketinggian yang mencapai 30 meter. Ditambah lagi kucing bercorak hitam abu-abu itu terjebak di kolong jalan tol Bogor Ring Road yang dikhawatirkan getarannya dapat mengganggu petugas. Setelah 10 menit lamanya akhirnya kucing tersebut berhasil dievakuasi petugas. Berdasarkan informasi dari warga, kucing itu terjebak selama 4 hari di bawah jalan tol Bogor Ring Road. Evakuasi ini juga dibantu oleh petugas Dishub karena tingginya volume kendaraan di kawasan tersebut. Untuk kendalanya tidak ada, mungkin hanya jalurnya jalur padat ya, padat. Alhamdulillah kucingnya dapat dievakuasi dengan lancar sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Selanjutnya kucing itu diserahkan kemana Pak? Untuk kucingnya tadi ada yang mau adopsi ya, karena udah 4 hari mungkin tidak makan tidak minum, sehingga tadi sama warga kucingnya diambil langsung dikasih makan, langsung diadopsi oleh warga. Diduga kucing tersebut sengaja dibuang di area jalan tol karena tidak ada akses untuk bisa naik ke jalur tersebut. Usai dievakuasi, kucing ini lalu diberi makan dan diadopsi oleh warga sekitar. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi pencurian uang dengan cara mencongkel jok motor ini terjadi di wilayah Koja, Jakarta Utara. Ya, pelaku beraksi di saat situasi tengah ramai warga yang berlalu lalang. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian uang di dalam jok motor yang tengah terparkir di toko buah di Jalan Manggar, Koja, Jakarta Utara pada Senin kemarin. Terlihat seorang pelaku berusaha mencongkel jok motor dengan tangannya, namun tidak berhasil. Tak lama kemudian, rekannya datang mengendarai motor dan juga berpura-pura memarkirkan kendaraan di samping motor incarannya. Setelah dianggap aman, kedua pelaku ini bersama-sama mencongkel jok motor dan mengambil uang yang berada di dalamnya. Ironisnya, saat pelaku menjalankan aksinya, situasi sedang ramai warga berlalu lalang. Saat kejadian, korban sedang berbelanja di toko buah. Sebelumnya, korban baru saja mengambil uang di bank. Setelah datang itu dia langsung berdua itu kiri kanan langsung jok motornya. Nah itu singkat banget, cepet banget dia dari obeng-obeng langsung dapat, mungkin sedapatnya dia ngambil uang langsung udah cabut dia pergi gitu kejadiannya. Yang diambil uang itu dari katanya dari bank ibu-ibunya.
Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ini Putri, kita akan hadirkan informasi kuliner yang juga saya tunggu-tunggu ya. Karena ada informasi nih, bila Anda sedang berkunjung ke Boyolali, Jawa Tengah, ini jangan lupa mencicipi kuliner sop balungan sapi. Ya, menu yang satu ini sangat cocok pemirsa untuk disantap untuk sarapan maupun juga makan siang. Dikenal sebagai kota susu dan kota dengan populasi sapi yang banyak, Boyolali, Jawa Tengah juga banyak menu kuliner yang sangat menggugah selera dan harus Anda coba. Ya, sop balungan sapi, menu yang satu ini lain daripada yang lain. Balungan atau tulang sapi biasanya hanya direbus untuk diambil kaldunya. Di tangan Setiorini ini, balungan sapi disulap menjadi menu masakan yang menggugah selera. Maka tidak heran apabila warung sop balungan sapi selalu menjadi jujukan pecinta kuliner. Warung yang berada di sebelah selatan Masjid Ageng, Komplek Perkantoran Kabupaten Boyolali, selalu dipadati pembeli, baik dari Boyolali maupun dari luar kota seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Salatiga. Maka tidak heran kalau setiap hari selalu menghabiskan lebih dari 30 kilo balungan sapi. Satu porsi sop balungan sapi dipatok dengan harga Rp22.500 sudah beserta nasinya. Sop balungan sapi berisikan balungan sapi, irisan wortel, kentang, dan juga seledri, dan juga ditaburi bawang goreng. Balungan karena khasnya di sini balungan. Jadi kalau saya itu biasanya kalau makan pertama, spesialnya apa gitu. Biasanya di sini kalau di luar tuh kadang-kadang dagingnya alot ya. Jadi kalau di sini empuk gitu. Empuk gitu. Terus sopnya seger, rasanya tuh sopnya bening. Jadi kuahnya itu bening, terus rempahnya itu nggak terlalu tajam gitu, tapi bening gitu. Tapi rasanya enak gitu. Sop balungan sapi. Saya manfaatkan yang balungannya, harganya juga lebih ringan. Kalau per porsi berapa? Per porsi untuk sop balungannya Rp22.500. Setiap hari warung yang buka dari jam 6.30 hingga jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Selain sop balungan sapi, warung ini juga menyediakan menu lain seperti sop ikan sapi, ayam goreng, dan juga nila goreng. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Natelita. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.